Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah buku berjudul Livro ditulis oleh seorang pegawai pos Portugis bernama Durte Barbarossa, menceritakan tentang sebuah pulau bernama Chimboaba yang hari ini dikenal dengan nama Pulau Sumbawa. Diceritakan buku itu ditulis tahun 1500, menceritakan bahwa di pulau itu masih menyembah berhala dan bahkan ada yang kanibal. Teman-teman, inilah makam Sunan Kanjeng Sunan Prapen ya. Beliau adalah cucu daripada Sunan Giri. Beliau adalah penyebar agama Islam ke Sumbawa, Lombok, Sumbawa, Bima. Tapi memang sebelumnya, semisal raja-raja dari Tidore, Ternate, ada Zainal Abidin ya, itu murid Sunan Giri. Sepulang dari Giri, Jawa Timur itu memang sudah melakukan penyebaran agama Islam di Sumbawa sambil membawa cengkeh, makanya disebut juga Ki Cengkeh gitu. Sunan Prapen itu menyebarkan agama Islam dengan cara ekspedisi militer. Ekspedisi militer Sunan Prapen ke Lombok itu ada yang mengatakan Zikat, tapi dalam babat Lombok sebenarnya yang ditulis dibukukan oleh Alphonse de Franck ya. Babat Lombok menceritakan tentang ekspedisi militer daripada Sunan Prapen ini agak lama, dari 1505 sampai 1545, 40 tahun. Beliau menggunakan, selain membawa juru-juru agama ya, para wali, juga membawa ekspedisi militer. Dia tarung dengan raja-rajanya, menaklukkan raja-rajanya, dengan Raja Pejanggik di Lombok, Raja Bayan begitu. Karena kata Raja Bayan, siapa yang kalau bisa mau mengislamkan Lombok, taklukkan dulu rajanya begitu. Tapi setelah ditaklukkan rajanya, banyak penduduknya yang nggak kunjung Islam. Assalamualaikum ya ahli diyar, antum lana salaf wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak bisa di video. Nggih. Penembahan Agung. Kita tidak bisa mengambil video di makam Sunan Prapen. Namun, jadi semisal yang pertama mengislamkan Sumbawa itu adalah Syekh Zainal Abidin, itu dari Tidore. Kemudian tidak selesai ya. Kemudian Sunan Prapen juga setelah mengislamkan Lombok, kemudian mengislamkan Sumbawa dan Bima. Tapi juga tidak selesai. Baru Sumbawa itu takluk total menjadi Islam itu dalam 2 kali ekspedisi militer daripada Daeng Mantowaya. Dia adalah Raja Talu yang juga menjadi Perdana Menteri di Kerajaan Goa. 4 kali Karaeng Mantowaya itu mengirim ekspedisi militer ke Bima, 2 kali ke Sumbawa, dan 1 kali ke Dompu. 1 kali ke Dompu. Baru pasca perang Sariu namanya, maka Raja Sumbawa ya, belum jadi Sultan, itulah peralihan dari Dewa Wan Kuning menjadi Dewa Dalam Bawah hari ini tuh. Dan lahirlah perjanjian pertama di mana kesultanan berdiri, itu pasca perang Sariu, ekspedisi militer daripada Karaeng Mantowaya, dihadiri oleh Kalibela dan seluruh perangkat kerajaan Sumbawa. Sultan Sumbawa masuk Islam, kan tetapi dengan catatan rapangnya tidak dirubah, atau rapang adatnya tidak diganggu begitu. Inilah komplek makam Sunan Prapen. Jadi 3
fase penyebaran Islam ke Sumbawa itu dibawa oleh orang Arab Gresik gitu ya, karena Sunan Prapen itu cucu daripada Sunan Giri. Sunan Giri itu dari Pasai. Di masa Sunan Prapen lah politik Islam bertahta begitu, yang membuat dia juga diserang oleh Majapahit. Majapahit masih eksis saat itu. Dia diserang oleh Brawijaya V di era Sunan Prapen. Panjang ceritanya, memang sempat kalah, dibakar habis wilayah Giri Kedaton ini. Tapi kemudian Sunan Prapen ini 400 meter dari makam Sunan Giri ya, ke bagian barat Sunan Giri. Beliau lari ke makam Sunan Giri dan berdoa kepada Allah, sehingga datanglah tawon yang membuat langit tertutup dan menyerang pasukan Majapahit. Brawijaya V sampai lari ke gunung dan terus dikejar bahkan sampai ke istana Majapahit. Kemudian Brawijaya V mengangkat tangan dan berdoa bahwa dia bersumpah tidak akan mengganggu wilayah Giri Kedaton, dan Giri Kedaton itu bebas, menjadi wilayah bebas. Sunan Prapen ini dalam catatan Belanda disebut sebagai pemegang tahta suci Vatikannya Nusantara begitu, karena seluruh raja-raja atau sultan-sultan Islam, termasuk Demak, pertama kali Demak itu juga berdasarkan restu daripada Sunan Prapen. Sunan Prapen itu yang memberikan restu terhadap pelantikan seluruh kesultanan yang ada di wilayah Nusantara, termasuk di seluruh Jawa, termasuk di Makassar, termasuk di Gua Talu dan seluruhnya. Jadi inilah sumber kekuasaan politik Islam dalam sejarah Nusantara, yang nubuah kekuasaannya itu melalui Sunan Prapen. Demikian teman-teman, saya ulas sedikit lagi kisah masuknya Islam di Sumbawa. Nama-nama tokohnya itu adalah Zainal Abidin dari Tidore, murid Bergiri, kemudian ekspedisi militer. Dia membawa militer ini, Sunan Prapen ini, ke Lombok dan Sumbawa, penaklukan. Kemudian penaklukan terakhir itu adalah oleh Kerajaan Gua Talu. Ditandatanganilah berdirinya Kesultanan Islam Sumbawa. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya melalui ekspedisi militer.